Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Samudara Arta dengan NIM 171354003 dari Prodi D4 Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektro di Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan mensimulasikan InTouch dari plan pasteurisasi susu. Pertama, ada tabel sekuensial dari plan ini. Cara membacanya itu, contohnya, ketika input tombol solenoid dinyalakan, maka outputnya itu relay 1 dan juga solenoid itu akan menyala. Begitu juga untuk pembacaan seterusnya. Berikut merupakan state flow diagram dari secara keseluruhan atau merupakan state flow diagram utama plan pasteurisasi susu ini. Dan ini merupakan state flow diagram dari layar operator. Dan ini merupakan state flow diagram dari layar administrator. Di mana pada layar administrator ini dia dapat mengakses semuanya dan juga dapat mematikan sistem. Lalu kita akan melakukan simulasinya pada InTouch. Pada mode runtime InTouch, yang pertama akan muncul merupakan layar main login. Pada main login ini kita akan masuk sebagai administrator. Ketika kita masuk sebagai administrator, kita memiliki level akses yang paling tinggi sehingga dapat mengatur dan mengoperasikan semua fitur, termasuk mengkonfigur user, mengganti password, dan juga mematikan sistem. Dapat dilihat pada di bawah ini terdapat window mandatory. Nah, sebelum mandatory dinyalakan, kita tidak dapat menyalakan heater ataupun mixer ataupun solenoid valve. Tapi ketika kita sudah menyalakan mandatory, maka kita dapat mengoperasikan control button dari heater, mixer, dan solenoid valve. Lalu di atas ini terdapat window untuk alarmnya. Alarm ini terbagi dua, yaitu alarm untuk suhu dan aktuator. Untuk suhu, di sini ada indikator untuk normal, warning, dan juga danger. Dengan batasan untuk danger itu jika di bawah 30 dan di atas 86 derajat. Untuk normal itu dengan batasan di antara 50 dan juga 76. Lalu di sini terdapat trend summary table dari suhu heater. Lalu di sini ada standby login, di mana kita dapat masuk sebagai administrator atau sebagai operator. Perbedaannya, jika kita masuk sebagai operator, pertama kita logout dulu dari administrator. Nah, ketika kita logout dan kembali ke standby login dengan masuk sebagai non, itu kita hanya dapat melihat BFD-nya saja. Tapi ketika kita masuk sebagai operator, kita dapat melihat BFD, PFD, PNID, dan juga loop diagramnya. Perbedaan dari operator dan administrator di sini, seperti tadi sudah disampaikan, bahwa administrator dapat mengganti password, mematikan sistem, dan juga mengkonfigur user. Di atas ini terdapat OPC
untuk menampilkan status dari alarm. Dan pada bagian bawah sini terdapat kolom database untuk menyambungkan data yang dihasilkan ke dalam database Microsoft Access. Dan di bawah sini kita dapat melihat block flow diagram dari pasteurisasi susu ini. Lalu kita juga dapat melihat proses flow diagramnya. Lalu juga ada PNID-nya. Dan ada juga loop diagramnya. Untuk loop diagramnya di sini terdapat loop solenoid valve, loop mixer, loop heater, loop mandatory, loop maintenance, loop level, dan loop PT100. Juga merupakan loop solenoid valve, loop mixer, loop heater, loop mandatory, loop maintenance, loop level, dan juga loop PT100. Setelah ini akan dilakukan simulasi reactive system untuk menyalakan heater, mixer, solenoid valve, dan juga simulasi untuk kerusakan pada mixer, heater, dan solenoid valve. Pertama, kita menyalakan mandatorinya. Lalu kita ingin menyalakan mixer. Kita lihat pada cap server. Ketika mixer sudah dinyalakan, maka kita dapat lihat di sini karena terhubung pada tag name disk di cap server, maka value-nya itu menjadi 1 ketika mixer sudah dinyalakan. Dan kita akan melihat ketika solenoid valve ini dinyalakan dan juga heater juga dinyalakan. Yang dapat dilihat bahwa ketika dinyalakan, maka tag name yang terhubung pada solenoid valve ini akan berubah menjadi 1. Lalu untuk menguji kerusakan dan menguji alarmnya itu, kita mengganti nilai dapat dilihat bahwa ketika pada disk 3 ini yang terhubung dengan alarm mixer diubah nilainya, maka alarm mixer akan menyala dan kita dapat men-ACK alarm ini. Lalu kita juga dapat menguji untuk alarm solenoid valve. Ketika pada cap server kita merubah nilai untuk solenoid valve ini, maka untuk mengaktifkan kerusakan solenoid valve dapat dilihat bahwa alarm solenoid valve menyala
dan juga kita dapat mengeceknya. Untuk alarm heater sendiri, karena menggunakan cap server dengan sinyal rem, ini akan menyala terus menerus dan mengulang range-nya. Tapi kita dapat melihat alarm di sini menyala karena nilainya itu di bawah minimum, yaitu di bawah 30, sehingga indikator danger menyala. Kita dapat mengeceknya, dan juga indikator alarm kerusakan heater pada aktuator di sini juga menyala. Lalu kita dapat juga untuk menonaktifkan sistem. Dan setelah ini kita akan mencoba membuka database yang terhubung dengan data plan pasteurisasi susu ini. Berikut merupakan database yang sudah mengambil data dari hasil simulasi InTouch tadi. Terdapat data dari mixer, sonar valve, dan juga heater. Di sini akan terlihat suhu yang dihasilkan oleh heater itu nilainya berapa. Semuanya akan masuk ke dalam database ini. Sekian paparan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang telah menonton. Saya ucapkan terima kasih dan minta maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.